Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat apa? Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibum tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'syirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karimil ladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang adalah surat Al-Infitor. Al-Infitor itu turun di Mekah, Makkiyah, jumlahnya 19 ayat. Nah, surat inilah yang Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kalau ingin tahu kamu bagaimana keadaan hari kiamat, maka bacalah surat pertama At-Takwir, yaitu Takwir. Ya. Yang kedua Infitor, yang ketiga Al-Insikok, besok lusa itu 3 ini kalau ingin tahu. Nah, ini menerangkan tentang masalah kiamat, cuma beda-beda penekanannya. Kalau kemarin takwir itu di penekanannya pertama yang dihancurkan adalah matahari, digulung oleh Allah. Terus penekanan selanjutnya itu tentang masalah pertanggungjawaban. Kon kok gak percaya karo Quran, apa kon duwe jalan sendiri sehingga kamu tidak mau dengan Al-Quran yang ditunjukkan oleh Allah itu. Gitu. Penekanannya. Kalau ini berbeda. Ini yang dihancurkan itu adalah langit. Langit itu retak. Ya, penekanan ini adalah mengapa kamu kok mendurhakai Allah, kok gak ngereken karo Gusti Allah, gitu. Ya toh? Kok gak mengikuti nasihatnya Allah dan sebagainya. Ini penekanannya di dalam surat Al-Infitor. Kita lihat sekarang. Tujuan daripada surat Al-Infitor ini adalah untuk menggugah hati dan pikiran manusia, ya toh, supaya dia bisa menyiapkan diri bahwa dia itu nanti akan mati dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ojo kok songko Allah itu baik seperti itu, tapi kamu didiamkan begitu saja. Tidak. Ya toh? Maka itu hati-hati atas kemurahan Allah. Hati-hati atas kemurahan Allah, diberikan kaya, diberikan sehat, diberikan nikmat dan sebagainya. Hati-hati. Ini itu. Tujuannya menggugah hati manusia agar dirinya mempersiapkan diri untuk menghadap Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban itu. Ojo dumeh kon dikai kemurahan, hati-hati ya. Nah, kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'un fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Idas sama'un fatarat, ida itu pasti, beda dengan in. Inja arojulun itu apabila datang seorang laki-laki, itu belum tentu datang. Tapi kalau ida ja'a nasrullah, apabila telah datang kepada pertolongan Allah, maka itu pasti datang. Jadi ida sama fatarat, apabila langit terbelah, pasti terbelah itu. Nah, apa langit itu? Langit itu ada yang mengatakan batasan pandangan mata. Nah itu kalau sudah dilihat sana itu pecah, terbelah, itu pecah-pecah. Itu nanti itu. Satu. Yang kedua, langit itu adalah sesuatu yang di atas kita, itu langit. Ya, di langit itu. Idas sama fatarat, apabila langit terbelah. Wa idal kawakibun tasarot, dan apabila bintang-bintang itu jatuh berserakan. Lek kemarin digulung matahari, berjatuhlah karena gravitasinya ya dah. Gaya tariknya sudah tidak ada, maka terjadilah berantakan itu. Kalau sekarang berserakan, berarti ono diisor. Wa idal kawakibun tasarot, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ya, wa idal biharu fujirat. Bihar itu dari kata bahro. Apa itu namanya? Bongkar itu loh, bongkar. Atau bukan, meledak.
meledak. Jadi wa idal biharu fujirat, dan apabila laut itu dijadikan meluap. Nah, itu meluap, jadi meledak. Nanti meledak. Kok bisa meledak itu? Karena perbedaan antara hidrogen dan oksigennya berbeda, bisa terjadilah meledak itu. Jadi itu. Kalau kemarin tidak, lautan ini membakar, menyala. Kalau ini meledak, itu bisa terjadi begitu. Jadi wa idal biharu fujirat, dan apabila laut dijadikan meluap, meledak, jadi sehingga meluap kemana-mana ya, bercampurlah itu antara air tawar dan air asin. Di sana sudah, karena ledakan itu tadi, pemisah batas itu sudah tidak ada, hancur pembatas itu. Air tawar dan air asin itu kan tidak bisa campur toh. Nah, tetap di laut itu tetap pemisah. Walaupun di dalamnya juga ada ikan dan permata dan sebagainya, di air tawar pun juga begitu. Ikan laut tidak bisa masuk ke tawar, tawar tidak bisa masuk ke laut, itu ikan air laut itu ada pencak. Kalau sudah nanti itu enggak jadi satu, belek wis, bumi dipenuhi dengan laut itu meluap. Wa idzal kuburu bu'sirat, dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar, baksir itu koyok mencarian loh, mencari sesuatu di dalam lemari yang kecil itu loh. Gua kok gak ketemu abad kapan itu? Dibongkar itu, gua itu namanya. Wa idal kuburu bu'sirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar kabeh. Wah, sehingga keluar semua. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, alimat nafsun, maka tiap-tiap jiwa itu akan mengetahui. Nah, mengetahui ma qaddamat, apa yang telah dikerjakan. Wa akharat, yang dilalaikan. Nah, jadi setiap jiwa nanti akan mengetahui segala apa yang pernah dikerjakan di muka bumi ini. Gitu. Baik atau buruk ada. Itu. Ma qaddamat, dan apa yang dilalaikan juga. Mengetahui ma qaddamat, apa yang telah dikerjakan, wa akharat, dan apa yang telah dilalaikan itu. Nah, apa sing jenengan kerjakan, jenengan sudah lali, atau hakikat pekerjaan ini tahu semua Allah, dibuka, dibongkar sekecil-kecilnya dikobrolkan. Apa hakikatnya itu? Seperti jenengan kita ini ngajar ini, sehingga dengan pengajaran ini jenengan tularkan kepada yang lain, jenengan amalkan, ini akan terus mengalir, itu tahu. Sebaliknya, terus saya mengajar umpama joget, ngajar itu jenengan tularkan, jenengan ini sampai terjadilah kemungkaran, tahu semua, terbongkar urut-urutan kabeh. Itu nanti tahu semua itu. Ya, apa yang jenengan lakukan itu. Jenengan gak ngaji, jenengan ngaji, roh kabeh ono kabeh semuanya itu. Nah, itu. Nah, itu semua akan terbongkar itu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, he menungso. Kabeh berarti bah kafir, zalim, munafik itu. Ya, itu. Ma gharraka bi rabbikal karim, apakah yang telah memperdayakan kamu terhadap Rabb yang maha mulia itu? Apa sih memperdayakan kamu itu loh. Sehingga kamu kok menentang kepada Allah. Kamu kok durhaka kepada Allah, itu apa sih menjadikan pemberdayaan kamu itu? Apakah karena kamu kebodohan, karena bodoh? Atau kamu ini lalai? Atau karena baiknya Allah kepadamu lah sehingga kamu seenak dewi? Gitu loh. Ya toh? Karena api saking sayangi Allah kepadamu lah kamu semenang-menang itu. Apa itu yang menyebabkan itu tuh apa? Itu. Padahal alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal yang telah menciptakan kamu Allah ini. Gitu. Ya, sebelumnya kamu tidak ada. Fasawwaka, lalu menyempurnakan kejadianmu ini. Asale kon dari nutfah.
nempel di dinding rahim. Terus kamu jadi daging, dijadikanlah daging. Begitu jadi daging, jadi tulang, jadi tutup daging lagi, jadi bayi, diputer, itu kan gitu. Terus untup-untup akan keluar. Itu semua itu diatur oleh Allah itu. Kamu butuh Allah dalam penghidupan di dalam rahim, butuh karo Allah. Keluar dari rahimnya ibu di dunia, butuh enggak dengan Allah? Butuh dalam melaksanakan hidup, butuh kamu ini. Tahu gak kamu apa yang akan terjadi nanti? Ojo meneh, nanti saja. Tidak tahu. Gitu. Mengapa kamu kok durhaka pada Allah? Padahal Allah menyempurnakan kejadian itu, membentuk kamu dengan sempurna. Fala'an fa'adalaka, dan menjadikan kamu seimbang. Coba salah. Mata itu kok ora sijidik ngarep, sijidik buri. Gitu. Hidung kok ora didepno nganduwur. Gitu loh. Mripat kok iso ketip-ketip kok gak mendelik tok, gitu loh. Itu coba pikirin itu. Kamu serasi dan lagi kamu diberikan fa'adalakan dengan seimbang yang selalu memikirkan kebaikan, yang selalu ada di dalam kebaikan. Masyongku anake rampok, bapakne rampok itu anake pun didungakno karo bapakne muga-muga jadi anak sing mulya. Pasti itu. Itu Allah semua itu yang memberikan itu. Kamu butuh Allah gitu. Apa alasanmu kok dendeng, kok gak gelem mengikuti tuntunannya itu loh. Fi ayyi suratim masya'a rabbakat, dalam bentuk apa saja itu. Gitu. Sya'a rabbakat yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu dengan baik itu. Tidak ada sama semua di sini ini banyak manusia tidak ada yang sama. Wajahnya tidak ada sama, gitu. Jari jemarinya coba sehat, gagah, sempurna manusia ini ya Allah. Gitu. Nah coba ini loh, seandainya kalau teku-tekuan ini loh ya apa? Ya Allah, ya salah. Tidak ada yang sama. Jari ini nih loh, ini apa jenenge? Tanda tangan sidik jari dan lain sebagainya itu tidak ada sama. Mengapa kamu durhaka manusia? Jari ini Allah itu. Kalla bal tukadzibuna biddin, bahkan tidak hanya durhaka saja. Ya toh? Tidak kalla hati-hati. Bukan hanya durhaka saja kamu ini, malah kadang-kadang menentang kepada Allah. Ya toh? Diwaca Al-Qur'an menggok langsung balik. Waduh ya Allah. Itu. Kalla bal tukadzibuna biddin gitu. Bal tukadzibuna, bahkan kalian tuh mendustakan, tidak percaya lagi. Dibuka Quran nyengkreh. Apa sih kamu ini yang menjadikan begitu lo apa? Gitu. Bahkan kalian tuh mendustakan hari pembalasan. Gitu. Kamu itu tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah hari pembalasan lo ya. Aku menciptakan kamu tidak hanya cuma begitu saja, ono pembalasan nih. Aku ngekei kon sing koyok ngono, soge enak, kamis kan mungker tok niku ana iku ana tujuane. Itu. Wa inna 'alaika lahafidin, padahal sesungguhnya bagi kalian ada yang menguasainya, ada yang mengawasinya, ada yang mencatatnya. Kamu ini malaikat selalu ada di sisimu. Gitu. Malaikat itu tidak mencari kesalahanmu, tidak. Tapi akan mencatat ke apa yang kamu lakukan. Tapi tidak golek salah nih gak. Sing gak salah, sing api-api disingkirno, sing elek-elek dicatat gak. Malah justru malaikat itu saking baiknya itu, kamu mempunyai tujuan jelek tidak dicatat. Jangan ojo dicatat. Mulane Rocky Bun Atiju selalu rundingan, ojo dicatat. Iki sik gurung melakukan. Lek wis melakukan baru dicatat. Tapi jenengan punya keniatan yang baik itu sudah dicatat oleh malaikat itu. Itu dicatat itu. Mengapa kamu durhaka kok begitu wanine kamu itu? Nah, kalau kita lihat dari Quran itu selalu menggugah pikiran manusia, mengajak manusia dalam tempat hal. Dan ini. Yang pertama mengajak manusia ini supaya melihat alam raya ini. Alam raya itu delok nih. Lah,
Dengan alam raya, kalau kamu pelajari, kamu dekat dengan alam raya itu akan tercipta keamanan alam ini. Akan tercipta kesenangan, kenikmatan di dalam mempelajari alam. Coba jenengan lihat. Tidak sedikit manusia Jakarta sing rame begitu nanggene Bromo. Turu di Bromo kon. Ya toh, merasa nikmat di Bromo. Ya toh, dengan mempelajari alam raya. Dengan mempelajari alam raya ini, dia itu mengetahui pasti ini ada yang menciptakan, pasti ini ada yang mengaturnya. Siapakah itu? Pasti yang maha kuasa ini. Siapakah itu? Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran selalu mengajak, perhatikan awakmu iki lho teko apa kon niku? Kon teko apa? Teko nutfah. Yo wis. Sing muncrat teko ngene wong lanang ngene mau wedok iku. Kon nutfah. Kalau sudah begitu merasa diri kita itu, ya Allah, kita itu lemah. Karena kita tercipta dari sesuatu yang menjijikkan, ini lemah sekali ini. Kita butuh Allah, maka itulah. Kalau kamu ini melihat dirimu sendiri, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu Quran itu selalu mengajak itu supaya jenengan sadar, kita ini sadar, mau mengikuti tuntunan Allah itu begitu. Ya toh, itu. Nah, dengan demikian kamu karena lemah, adapun kamu ini mempunyai keinginan yang banyak, maka akan terwujudlah kerjasama. Dari sinilah kamu akan merasa bahwa aku butuh kepada Allah yang Maha Agung, maka kamu akan memintanya. Itu Quran itu selalu mengajak 4 hal itu. Kalau sudah begitu, Allah dalam Quran itu menjelaskan tentang masalah kejadian-kejadian yang telah terjadi. Iki lho, menungso sing gak manut masa warane Gusti Allah. Sopo iku delok Nabi Nuh, umate ceblungno didelokno nek gene banyu, air bah. Delok kaum Hud, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, Fir'aun dan lain sebagainya, itu semuanya orang-orang yang durhaka tidak mau mengikuti itu dihancurkan oleh Allah semua. Itu Quran 3. Yang keempat, Allah di Quran selalu menjanjikan ada janji-janji. Apa itu? Sopo sing gelem mengikuti tuntunan ini, maka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Siapa yang tidak mengikuti tuntunannya ini, ya akhirnya sengsara dunia dan sengsara akhirat. Itu sudah. Itulah Quran. Coba lihat itu. Pasti 4 hal ini yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu. Nah, itu loh. Itu, ya Kak. Nah, jadi padahal asak temeni malaikat itu ono sing mencatat, ya toh, mengawasi malaikat-malaikat itu. Malaikat itu jujur, selalu tidak mencari kesalahan. Kiramang katibin, ya toh, kiramang katibin yang mulia, jujur, katibin dan yang mencatat, ya toh. Jadi jujur, gak pernah yang gak jujur, jujur itu, ya toh. Nah, itu. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui semua apa yang kalian kerjakan itu. Terus menerus malaikat itu. Ini ada ulama yang menjelaskan ada yang tidak dilihat tidak bersama malaikat itu di saat melakukan hubungan antara suami istri itu tidak akan dibiarkan. Cuma jangan kau kira bahwa malaikat tidak melihat, tidak berdampingan dengan kita ini, bahwa malaikat ini tidak tahu. Ono CCTV, ya, dipasang CCTV karo malaikat. Terus pada waktu mandi, itu ada yang mengatakan demikian. Tidak masuk. Ya, kalau selain daripada itu, malaikat tetap apa? Mencatatnya ada itu. Ya'lamuna ma taf'al, mengetahui terus menerus. Innal abrara lafi naim. Innal abrara sak temene wong sing abror. Abror itu jujur. Jujur konsisten. Menaati Allah, berbakti kepada Allah. Lafi naim, benar-benar berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang sing durhaka, sing lari dengan Qur'annya, nasihat Allah, lafi jahim, benar-benar berada di dalam neraka yang apinya sangat membakar. Dan di ayat lain itu dijelaskan, Pak.
Di jalan surat Toha itu. Siapa yang kamu mengo saka Gusti Allah, saka peringatane Allah, maka Allah akan mengo nanti kamu di akhirat. Ora direken karo Gusti Allah. Waman a'rada an dzikri, sing sapane wong a'rada an dzikri iku mengo saka peringatanku. Fa innalahu ma'isatan dongka moko temen sapa wong sing mengo saka peringatanku iku. Wa naksuruhu yaumal qiyamati, iku akan aku berikan kesempitan di dalam kehidupannya dunia. Wa naksuruhu yaumal qiyamati a'malan, besok mono di akhirat akan aku kumpulkan dalam keadaan buta. Baru dia ngomong, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala moko ngucap sapa wong sing dikai a'ma, rabbi Allah lima hasartani a'ma, napa aku kok panjenengan paringi a'ma, buta. Wa qad kuntu basira, sedangkan kula biyen wonten di donya saged melek. Dijawab oleh Allah, qala atatka ayatina fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena kon biyen diwacakno Quran ya mengo, orang reken, ora gelem memperhatikan dan tidak mengamalkan. Karena sing balak-balik sing diucapno Quran iki sing dikandakno Quran sampai kon wedi kate teko nang masjid. Karena wedi dituturi karo Quran. Gitu ada. Ya itulah. Ya, itu orang-orang yang seperti itu. Fa innal fujjara la fi jahim, mereka lah berada di dalam neraka. Ya sabaunaha yaumaddin, mereka masuk di dalamnya yaumaddin, pada hari pembalasan, hari perhitungan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu, gitu, tidak bisa melepaskan diri dari neraka itu, melayu ora iso. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu ma yaumuddin, apakah hari pembalasan itu? Luar biasa itu. Summa ma adraka ma yaumuddin, sekali-kali tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Dari Allah. Yauma la yamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yauma, pada hari itu, la yamliku nafsul li nafsin syai'a, seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong yang lainnya. Ono sing iso bantu. Wal amru yauma idzil lillah, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Kaono meneh, kembali kepada Allah. Sing duweni jimat-jimat ora kangge. Ya toh? Sing duweni dukun-dukun ora kangge. Niku. Dukune mati, ya toh. Jimate yo ngono, mati pisan. Wis. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ada jelas ya? Ya Allah, ya Allah. Semoga-moga kita diampuni oleh Allah kita. Tapi ya tidak hanya cuma minta ampun tok, buktikan bahwa kita ini menginginkan ampunannya gitu lah. Ya toh? Kita kan banyak amin amin wudu. Pemenang wis kadung diwacana. Ya Rabbi bil Mustafa, bali maqasid tanasid tunggu-tunduk. Tapi kenyataannya tunjukkan kita ini bahwa kita memang mengharapkan kepada Allah supaya diampuni oleh Allah. Tunjukkan. Jangan munafik gitu. Nek ngarep kadung anu kayak api-api ya toh. Itu. Ada yang mau tanya? Monggo silakan untuk bertanya. Sudah jelas semua? Ya, kita lanjutkan. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.